Halo sobat-sobat saya, teman-teman saya semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, sehat terhindar dari COVID-19. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menceritakan tentang pengalaman saya saat saya ketemu dengan sahabat-sahabat saya yang real di mata saya, tetapi mungkin tidak real di mata orang. Tapi saya melihat itu adalah sesuatu yang real, yang saya lihat dengan nyata gitu. Jadi dengan tanda kutip dia adalah sahabat atau teman saya goib. Oke teman-teman, saya akan ini pengalaman saya waktu saya sedang pulang kampung dengan keluarga. Jadi dalam video saya kali ini saya akan menceritakan saya sedang pulang kampung dengan keluarga, anak dan istri saya. Jadi dalam cerita ini, video ini adalah saya sudah menikah ya. Kalau yang video sebelumnya kan kondisi saya masih bujang. Nah, kali ini saya udah menikah dan waktu itu saya sedang pulang kampung. Jadi ada liburan kerja, pulang kampung sekalian ajak keluarga jalan. Oke teman-teman, kisahnya seperti ini. Jadi awal mulanya kita standar ya, kita pulang kampung menengok keluarga. Jadi di rumah orang tua itu, orang tua itu tinggalnya di rumah susun ya, rumah susun. Jadi rumah susun itu ruangannya nggak terlalu ribet gitu di tempat orang tua tuh, karena memang keluarga kami ada keluarga yang sangat sederhana sekali. Jadi pengaturan ruangan itu sangat simpel. Dari pintu masuk langsung samping, untuk kita masuk di rumah kita, sebelah kanan itu adalah ada namanya itu gudang kecil, terus ada tempat sepatu sendal ya di bawahnya gitu. Jadi di samping ada gudang kecil, kita taruh rak untuk sepatu sendal kalau kita mau keluar masuk. Terus ke depan sedikit ada dapur. Jadi dapur di situ tempat masak sambil tempat cuci, ada tempat cuci situ. Terus lurus teman-teman, lurus itu cuman ruangan kosong gitu. Pengertian kosong itu di situ hanya untuk meja makan, meja tamu. Depan meja tamu itu ada kamar tamu. Terus berderet dari kamar tamu ke belakangnya itu adalah kamar adik saya yang laki-laki, kamar orang tua. Di depan kamar orang tua itu ada kamar adik saya yang perempuan, ya kan. Baru kamar mandi, di sampingnya ada juga kamar kecil gitu. Jadi kamar yang besar ada 4, ya kan, yang kecil 1. Di antara kamar adik saya yang perempuan sama orang tua itu cuman berhadapan-hadapan gitu teman-teman. Jadi berderet gitu, ada jalan di tengahnya. Jadi kalau dilihat bentuknya kayak bentuk L ya. Jadi cuman masuk ruang makan tuh di situnya ya, tempat kalau orang tuh motong-motong apa di situ. Terus ada meja kecil untuk meja tamu. Jadi nggak terlalu luas tempatnya ya. Jadi sangat simpel sekali dan ya sederhana lah. Memang kami dari keluarga yang sederhana, nggak terlalu, tidak ada kemewahan di sana lah, sangat sederhana. Cuman bedanya di rumah susun itu kami di lantai 8 teman-teman semua. Jadi naiknya itu agak tinggi ya. Jadi kalau kita mau udah sampai rusun kami itu mesti harus ngantri di lift ya kan, karena tinggi sekali 8 ya kan. Kami tingkat teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua,
Seninya di rumah orang tua saya itu dia di lantai 8 ya, jadi agak, kalau dari kalau saya biasa tinggal di rumah di tanah gitu, jadi nengok ke rumah suntuk rasanya kayak unik gitu kan, karena kita kalau tidak ramai sih kita enak ya, kalau langsung ke lift langsung naik cepat. Cuman problemnya kalau pas ketemu orang bersamaan mau naik turun, wah kak, jadi kayak ngantri gitu. Tapi karena udah menjadi suatu kebiasaan dan ya kami merasa biasa gitu. Dan nggak terlalu apa terlalu rame lah liftnya itu, karena ada beberapa titik ya kan, ada beberapa titik yang ada liftnya gitu, jadi nggak terlalu rame juga yang antrinya. Dan kebetulan orang tua itu rumahnya pas eh, dekat dengan lift gitu, jadi nggak kita keluar lift sampai ke rumah dekat karena cuman apa sebelahnya gitu. Jadi eh, di waktu sampai di sana, dan orang tua sama adik itu rencana mau ajak kami jalan ke Sentosa. Jadi kami mau jalan ke Sentosa. Di situ ada, ya namanya anak-anak biasanya kan suka melihat binatang-binatang gitu kan. Di situ kan ada namanya kayak SeaWorld gitu kan. Jadi kita mau ke sana rencananya, mereka mau ke sana eh, ngajak anak saya. Jadi yang kami pergi waktu itu cuman adik saya yang perempuan ya kan, sama kami satu keluarga, sama orang tua yang perempuan sama neneknya. Jadi kami pergi satu dua tiga berlima sama anak saya masih satu waktu itu. Jadi kita mau jalan ke sana. Jadi karena mau planningnya pagi itu mau jalan ke sana, jadi malam kita mau cepat tidur gitu kan. Satu kebiasaan kakeknya itu dia suka pelihara ikan teman-teman. Jadi di samping apa ruang kamar tamu itu di sampingnya ada akuarium ikan gitu. Ya suka, tapi nggak terlalu banyak, biasanya cuma satu ekor. Kemarin pernah pelihara disque satu gitu, terus arwana cuma satu gitu aja. Cuman suka ada peliharaan di rumah, jadi mungkin kelihatannya ada sesuatu yang bisa menghibur mata lah, karena kan kita di atas kan kita nggak ada tanaman, nggak ada apa, ikan sama satu kucing. Makanya kalau kami pergi lama-lama nggak bisa, karena si Koko nama kucing kami itu harus ditungguin, dia nggak bisa tinggal sendirian di rumah, nanti kacau semua itu rumah ditarik-tariknya gitu kan sama cakar gitu. Jadi adik saya yang laki kan nggak ikut karena dia ada aktivitas entah kerja entah sama kawan yang kita nggak tahu, saya nggak tahu. Jadi cuman planningnya pagi itu berlima kita pergi. Jadi malam kami istirahat, kami planningnya istirahat lebih cepat, jadi pagi itu kita bisa berangkat lebih cepat, karena kalau di Sentosa itu kan pagi udaranya lebih sejuk gitu kan, walaupun siang juga nggak terlalu panas karena banyak pohon-pohon gitu kan. Cuman kalau pagi kan lebih segar suasananya gitu, udaranya, namanya juga kita mau wisata kan, jadi mencari sesuatu yang segar gitu, udaranya fresh. Jadi malam kita tidur cepat ya kan, neneknya sama tantenya menyiapin persiapan untuk apa yang bisa dibawa di sana. Biasanya kita suka bawa makanan sendiri tuh, makanan yang kesukaan kita gitu. Jadi eh, apa makannya itu nggak pasti berselera karena kita mau, kadang kalau kita beli di sana di samping mahal ya kan, kadang makannya nggak sesuai yang selera kita gitu. Jadi kebiasaan kami kalau jalan kayak gitu ya biasanya bawa makanan sendiri gitu. Toh kita jalannya kan nggak terlalu jauh dan nggak terlalu lama, jadi bawaan kita nggak terlalu banyak sih gitu. Yang penting untuk teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua,
itu desainnya ruangan itu, rumah orang tua itu juga sangat sederhana teman-teman. Jadi tembok pembatasnya itu penuh dengan jendela. Jadi jendelanya itu jendela yang digeser gitu, terus ada tralisnya. Jadi kebiasaan orang tua itu tralis, itu jendela nggak pernah ditutup penuh. Jadi dibuka separuh. Karena apa? Karena di sana juga nggak ada nyamuk gitu, nggak ada nyamuk. Biasanya kalau kita ada nyamuk satu biji pun kita bisa komplain sama government gitu. Jadi kita ada nyamuk. Jadi selalu dibuka dengan tujuan sirkulasi udaranya kan masuk. Jadi kita nggak perlu pakai AC, menghemat gitu. Jadi ruangan tuh semua ruangan termasuk kamar itu ya jendelanya lebar-lebar kayak gitu. Jadi kita nggak perlu pakai AC, cuman mungkin kalau saya di kamar tamu itu kita cuma pakai kipas kecil gitu aja supaya sirkulasi udara itu berputar gitu. Itu pun nggak terasa panas karena jendela kan lebar tuh, angin masuk banyak jadi nggak terlalu panas. Dan satu lagi furnitur, hobi furnitur kakeknya itu meja kayu yang sederhana biasa gitu, meja kayu biasa. Terus meja tamunya juga meja kayu biasa gitu yang bulat gitu teman-teman. Cuman yang satu yang hobi dia itu kursinya itu suka yang tinggi, jadi sandarannya itu tinggi melebihi kepala gitu. Jadi eh, orang tua tuh sukanya kalau dia duduk itu menyandarnya tuh bisa penuh gitu. Jadi tidak, kalau kursi biasa kan kadang cuma badannya ada yang tersangga kan, itu sampai kepala bahkan lebih dari kepala tersangga gitu. Jadi eh, mungkin lebih merasa nyaman kali begitu apa selera orang tua. Jadi kita ya di rumah itu karena kita juga sebagai tamu ya, ya udah kita nggak, kita nikmati apa yang ada. Jadi teman-teman kalau planningnya bagi kita yang mau rencana mau jalan, jadi saya waktu itu kan tidur cepat ya kan, tidur cepat, eh, tidur cepat mulai sekitar jam 9-an lah udah tidur sebelum malam itu teman. Jadi dan satu kebiasaan ya, keluarga kami itu kalau tidur pintu kamar tuh nggak pernah dikunci rapat. Jadi mesti ada terbuka gitu. Jadi tujuannya kalau ada apa-apa itu terdengar gitu. Jadi misalkan adik ada apa-apa itu kita terdengar gitu. Nggak nggak full. Taruhlah biasanya sih kalau misalkan ya si adik ini udah mungkin lupa menutup pintu penuh ya, apa yang lainnya nggak tutup penuh gitu. Tapi cuma kebiasaan pintu kamar tuh nggak ditutup tutup full gitu. Jadi tutup dari dalam tuh nggak, karena mesti ada terbuka gitu. Itu kebiasaan keluarga kami. Jadi ya kadang kalau kita tidur terpisah itu kalau kita misalkan mengigu atau apa ya kan, ada apa itu kan kamar yang lainnya bisa dengar gitu. Itu jadi teman-teman. Jadi waktu itu oke, kisahnya berawal dari sini teman-teman. Saya tidur ya kan, jam 9 itu saya udah tidur. Hasilnya mana anak, saya malam itu terbangun jam setengah 2 malam karena saya haus ya kan. Saya haus, saya terbangun, saya keluar. Ini sesuatu yang membuat saya terkejut teman-teman. Jadi tadi awal kan saya cerita bahwa di ruang tamu, di ruang makan itu kan kursinya sandarnya tinggi-tinggi. Jadi waktu saya terbangun itu ya kan, jam setengah 2 kan saya mau minum ya, saya minum otomatis saya keluar dari kamar. Jadi waktu saya keluar dari kamar mau menghidupin lampu ya kan, lampu tengah itu di ruangan itu kan di samping pintu gitu. Jadi waktu saya mau menuju samping pintu ya kan, saya buka pintu, saya menuju sampingnya mau hidupin lampu, saya dikejutkan dengan sesuatu yang mungkin tidak sama sekali saya pikirkan awalnya teman-teman. Saya terkejut. Oke teman-teman dan sahabat saya semua, karena saya terbangun malam itu kan tujuannya mau minum ya.
mau minum tentu karena saya haus. Saya ingat di meja makan tuh saya masih ada teh gelas, tapi terpikir saya mungkin tinggal sedikit ya, jadi rencana yang ada di otak saya haus tuh saya mau ambil minum di dapur karena kulkasnya taruhnya kan di dapur. Jadi waktu saya keluar pintu, otomatis pandangan mata saya kan menuju ke tempat ruang makan ya, ruang makan. Jadi waktu itu pandangan saya masih biasa teman-teman, saya menengok ruang makan itu, cuman saya nengok salah satu kursi di meja makan tuh, kan saya cerita tadi awalnya kan kursinya itu ya tinggi gitu, itu tertutup sama kain. Nah, kain itu yang ada di otak saya berpikir itu adalah kain penutup meja makan, itu yang ada di otak saya. Jadi saya nggak punya berpikiran macam-macam. Jadi waktu saya keluar kok nampak ada kain di itu, perhitungan saya mungkin semalam waktu habis kerja persiapan untuk pagi itu, mungkin nenek yang lupa mengembalikan tutup kain meja itu ke meja, jadi masih tergantung di kursi. Itu yang ada di otak saya. Jadi dari pintu saya nampak kursi itu tutup istilahnya ya, kain penutup meja itu kan. Saya menuju ke tempat untuk menghidupkan lampu. Jadi tempat lampu itu mungkin tempat itu lampu kan saya cerita tadi samping pintu. Jadi kan perlu berapa langkah menuju situ. Jadi waktu saya baru satu langkah menginjak mau menuju ke lampu untuk menghidupkan lampu itu, saya dikejutkan dengan sesuatu di mana kain penutup kursi itu tiba-tiba agak berdiri gitu teman-teman, agak berdiri gitu kan. Kejut saya kan, dengan terkejut saya itu saya sedikit, suara saya berteriak, agak bukan berteriak sih istilahnya itu, orang terkejut macam sebenarnya saya menyebut astagfirullah seperti itu kan, agak keras suaranya kan. Saya bilang itu agak keras karena memang terkejut karena kain yang ada di kursi itu dia tiba-tiba kayak berdiri gitu teman, bergerak ke atas gitu. Jadi ini ada kain itu dia bergerak atas gitu kan, nah, bergerak kayak gitu terus menjadi kayak tinggi gitu. Yang saya sampai tadi teriak, terkejut dan agak sedikit teriak itu karena dia berjalan, tiba-tiba dia berjalan menuju ke dapur. Coba teman-teman bayangin, lihat kondisi seperti itu otomatis kan wajar kita teriak, terkejut. Tapi di otak saya masih sadar, wah takutnya orang neneknya kebangun gitu kan. Habis saya terkejut, saya terdiam, saya cuma memandang jalannya kain itu berjalan gitu teman-teman. Jadi saat saya terkejut ya, saya sadar kalau saya terlalu keras saya berteriak kan yang lain bangun kan. Jadi saya hanya sekali berteriak itu saya diamnya itu saya terus memperhatikan kain itu yang berjalan. Jadi waktu dia keluar dari area meja itu tiba-tiba memanjang teman-teman, kayak itu memanjang gitu. Jadi seakan-akan kayak kayak seseorang yang tertutup dengan penuh kain gitu. Kalau kalau kita melihat orang sholat ya, kalau perempuan sholat itu kan dipakai apa yang mau kena gitu kan, tapi ini tertutup dari atas semua itu, seluruh tubuhnya itu sampai kainnya itu ke bawah. Jadi dia kayak kain itu berjalan menuju ke ke dapur. Jadi saya ambil napas waktu itu teman-teman, napas panjang. Aduh, segitu kan sama itu saya terdiam kan. Tapi saya merasa karena jadi saya melihatnya itu teman-teman, dia kayak macam seorang
putri yang jalan dengan pelan dengan baju pengantin, tapi ya kalau dilihat dia bukan baju pengantin. Kalau baju pengantin kan mungkin warnanya putih gimana gitu kan, tapi dia kan kayak apa, baju yang menutup seluruh tubuh gitu tapi panjang ke bawah. Jadi dia ya mungkin di pandangan mata saya mungkin perempuan lah ya, perempuan jalan gitu, tapi jalannya pelan gitu menuju dapur. Sampai habis saya memperhatikan dengan diam. Terus saya sambil nafas tuh langsung saya diam, saya perhatikan aja dia menuju ke dapur. Dan dari situ nampak dia lepas dari pandangan mata saya hidupin lampu tengah kan, lampu ruangan itu saya hidupin. Saya begitu dengan mengambil nafas seperti itu, saya pelan-pelan menuju ke meja makan mau ambil minum. Jadi saya waktu itu untuk mengambil minum dingin, jadi saya urungkan kan, karena saya tengok dia menuju arahnya ke sana. Saya diam, saya duduk di meja. Kebetulan adik saya yang laki itu bangun. Saya nggak tahu dia terbangun karena tadi mendengar teriakan saya, ya kan, teriakan kecil saya, atau karena dia haus juga, saya nggak tahu. Dia bangun, kan lampu udah terang tuh, udah saya hidupkan. Jadi dia bilang, saya kata, oh abang belum tidur ya, atau abang bangun tidur gitu kan, kata adik saya sama saya. Saya bilang, oh ya terbangun haus, oh gitu. Adik saya bilang gitu kan. Habis itu kan kami duduk di meja berdua, terus kami merokok berdua sambil kita minum. Saya minum teh. Jadi saya kan mau, ada adik saya kan, saya mau minum dingin nih, terus ada kawan gitu kan, agak nyaman ada kawan gitu kan, ada adik saya. Jadi pandangan saya menuju ke ruang dapur. Tapi apa yang saya lihat teman-teman, dia masih seakan-akan tuh di ruang dapur itu masih kayak menampakkan dirinya ke saya gitu. Nampak jalan sana dapur tuh kan dapurnya tuh kan juga gak tutup pintu dari teman-teman. Jadi nampak dari ruangan meja makan tuh nampak bergerak zat gitu kan, warnanya kan putih gitu, jadi nampak dia bergerak gitu kan. Jadi pandangan saya tuh jadi kayak tegang memandang titik di sana itu kan. Jadi adik saya mungkin merasakan gitu. Jadi adik saya bilang, ada apa bang? Saya bilang, oh nggak apa-apa, saya jawabnya begitu. Cuma adik saya mungkin tahu juga, karena adik saya kan kerjanya sebagai penyelam ya. Dan penyelam itu kan kadang di kapal di tengah laut atau apa gitu kan. Jadi kan biasanya orang yang pelaut itu kan berhadapan dengan hal gitu kan, hal biasa. Jadi mungkin adik saya juga tahu gitu kan, karena dia nampak saya tuh jadi tegang gitu kan. Adik saya tahu. Jadi dia yang memulai, dalam arti kan, bang mau minum dingin tak? Adik saya bilang gitu, mau dingin tak? Sambilkan, kata adik saya bilang, oh iyalah katanya. Ya, pakai sirup nggak gitu, adik saya bilang gitu kan. Oh iyalah pakai sedikit, saya bilang gitu kan. Jadi adik saya yang pergi ke dapur. Jadi sebelum saya menuju ke dapur kan, kami kan berhadapan-hadapan ya. Kalau saya langsung menatap ke dapur, adik saya kan membelakangi. Jadi waktu adik saya berdiri tuh, baru saya nampak bayangan itu sekelebat hilang gitu kan. Jadi waktu adik saya berdiri di dapur, dia menghilang. Hati saya langsung bernafas juga gitu kan. Saya bernafas juga karena saya takutnya saya tahu adik saya gak akan takut, karena istilahnya dia tinggal di situ dan dia penyelam, dia biasa belayar kan, dia tahu gitu kan. Istilahnya nggak, hal-hal seperti itu mungkin kalau udah hal yang tidak aneh lah bagi dia gitu kan. Jadi saya tidak ada komen waktu dia menuju ke sana. Saya pun tidak ada bilang oh gini nggak ada. Jadi teman-teman, waktu adik saya berdiri mau menuju ke dapur itu kan, ruangan dapur kan masih
masih gelap, lampunya kan belum hidup ya kan. Jadi dia menuju sana itu seperti saya ceritakan tadi, dalam kondisi gelap itu dia itu masih menampakkan diri sama teman saya itu, berbalik sana itu, jalan sana, terus tiba-tiba kayak menengok saya, kayak mau menunjukkan pandangan saya, tapi cuman wajah tuh nggak nampak teman, kayak semua tuh tertutup sama kain gitu. Entah apa jenisnya teman gue bilang saat ini, saya nggak tahu, karena yang nampak di saya itu semua kayak tertutup, semua badannya itu semua tutup kain gitu, dan kainnya tuh sampai bawah kayak apa, eh, pengantin yang panjang gitu, cuman tidak berbentuk apa, berbentuk badan, jadi kayak cuma misalkan ada barang kayak tertutup gitu saja gitu, tertutup kain begitu aja sampai ke bawah. Jadi kembali ke tadi, adik saya menuju ke sana, sebenarnya saya udah deg-degan ya, tapi waktu adik saya sampai sana, baru menuju jalan sana, saya masih perhatikan dia kan, yang teman gue ini, tapi dia udah nggak ada, orang menghilang. Jadi waktu adik saya menghidupin lampu dapur, dia udah nggak ada. Jadi akhirnya apa, adik saya kan ambil minum, lampu dapur nggak dimatikan sama adik saya itu waktu dia ambil minum menuju ke meja. Saya nggak tahu alasannya apa, mungkin adik saya juga tidak tahu gitu, karena dia kan, saya yakin dia terbangun karena dia mendengar teriakan saya takjub tadi, yang saya bilang astagfirullah itu, mungkin dia terdengar, dia terbangun. Jadi keterkejutan itu mungkin adik saya berpikir saya berjumpa dengan sesuatu yang membuat terkejut gitu kan. Jadi dia pun kayak apa, apa namanya itu, dia tahu kalau saya itu, pandangan saya itu tegang gitu kan. Jadi dia ke dapur dan kembali minum itu dengan kayak relax gitu. Akhirnya karena saya juga lampu dapur udah terang, dia udah nggak ada lagi. Jadi waktu adik saya mau minuman, kita minum berdua pun jadi ketegangan saya hilang, dan saya bisa relax sama adik saya minum kan, jadi sambil merokok, sambil bercerita-cerita gitu. Tapi kami nggak rokok banyak teman-teman, cuma dua batang aja kita bisa rokok. Habis itu kita kembali ke tidur lagi, karena rencananya kan pagi kita mau jalan, tapi tidur lagi. Cuman yang saya bikin shock ya kan, yang saya bikin shock itu, apa nama goib itu gitu. Saya sama sekali, saya bisa menggambarkan, nanti saya gambarkan teman-teman bentuknya macam mana ya, saya gambarkan dengan apa, gambar biasa di kertas gitu. Cuman terus terang saya nggak, sama sekali nggak melihat dia wajahnya atau apa, cuman melihat kayak kain berjalan gitu aja, yang di mata saya kain berjalan, di dalam tuh ada sesosok kayak manusia ya. Saya nggak tahu apa bentuknya manusia, itu kayak manusia yang terputus kain gitu. Tapi kan realnya dia bukan manusia, tentunya dia adalah teman atau sahabat kita. Yang saya selalu membilang dia itu teman atau sahabat. Kenapa teman-teman? Karena dia kan nggak mengganggu kita, cuma menampakkan diri yang mungkin membuat kita terkejut sih, terkejut. Tapi kan dia tidak punya tujuan mencelakai kita gitu. Itulah teman-teman pengalaman saya ya kan, ketemu teman gaib ya kan. Saya sebut apa teman-teman, atau jubah putih gitu ya. Jadi saya sebut jubah putih itu di rumah orang tua saya. Jadi kejadian yang tentunya membuat saya terkejut, tetapi ya saya kembali kepada realita. Memang sahabat kita yang gaib itu di mana-mana ternyata ada. Jadi akhirnya setelah dia nggak ada, saya sama adik saya sempat berbincang-bincang sambil merokok. Kita menghabiskan potong rokok. Satu hal yang agak aneh di keluarga kami itu teman-teman, sahabat-sahabat semua, kalau kami jumpa seperti itu, kami tidak pernah membicarakan gitu. Dalam arti
oh tadi saya cerita sampai itu saya begini, nggak pernah. Jadi ya ya begitu aja, kita terkejut tapi kita nggak apa-apa, ya udah berarti besok ya sudah kita nggak tak ingat lagi gitu, gitu. Hanya sebatas kita tahu gitu. Dan saya yakin juga adik saya juga pernah mengalami itu, maka dia juga slow dan santai aja kan melihat saya terkejut, dan dia pasti tahu dia terkejut karena sesuatu yang seperti itu gitu. Cuma dia nggak mengucap ada apa bang, itu enggak. Saya cuman apa, seakan-akan ya biasa aja kayak sesuatu yang tidak terjadi apa-apa. Ya karena biasa di keluarga kami juga nggak pernah membicarakan hal itu ya, kecuali dia membuat kita terkejut atau membuat kita sakit gitu. Seperti anak saya juga pernah mengalami seperti itu waktu anak saya berhadapan seperti itu kan, dia sempat menyentuh, itu nanti saya ceritakan, ini hanya sekilas saya informasikan teman-teman. Dia sempat menyentuh badan anak saya terkejut ya kan, terkejut, dia sampai rumah demam gitu ya teman. Jadi waktu dia pulang sekolah demam itu saya sudah tahu penyebabnya gitu. Jadi saya bilang apa, kenapa kamu demam tiba-tiba di pagi sekolah nggak apa, pulang kok jadi demam gitu. Dia nggak, anak saya juga nggak mau cerita teman-teman, dia nggak mau cerita, tapi saat dia merasa demamnya itu membuat dia apa kesakitan, baru dia cerita penyebabnya apa gitu. Jadi di keluarga kami itu tidak pernah istilahnya dijadikan suatu pembicaraan yang lebar gitu. Jadi kami menganggap ya sudahlah gitu. Oke teman-teman, maaf tadi agak melenceng sedikit, saya bercerita tentang anak saya yang itu cerita itu jadi setelah anak saya udah besar gitu kan. Dan saat ini yang saya waktu berkunjung ke orang tua ini kan anak saya masih kecil. Jadi itu nanti next episode saya akan berita sampai ke sana. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti cerita saya ya, pengalaman saya, video saya kali ini. Selalu ikutin cerita-cerita pengalaman saya berikutnya teman-teman, dan jangan lupa ya support saya dengan subscribe dan like, sehingga saya akan senang menuangkan cerita-cerita saya ke video seperti ini, dan apa teman-teman bisa mengikutinya. Oke teman-teman, saya tunggu supportnya, feedbacknya pada kami ya kan. Dengan senang hati saya akan membalas komen-komen dari teman-teman ya kan. Kalau ada mungkin dalam penyampaian saya kurang komplit, teman-teman bisa tanyakan di komen, nanti saya akan menjawabnya. Oke teman-teman, terima kasih atensinya untuk mengikuti cerita saya di sini, video saya di sini. Bye bye.